Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahidil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawid nufuziz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan pengurus, imam kita, para orang tua kami, seluruh pengurus Masjid Nurul Huda yang hadir pada malam ini, serta ayahanda dan ibunda. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas kita ucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, karena dengan bersyukur itulah hidup tak akan nyaman. Orang-orang yang bersyukur akan mendapatkan kebahagiaan batin. Orang-orang yang tidak bersyukur, maka hidupnya akan penuh dengan ketidaktenangan, karena mereka selalu mencari dan mencari. Kadang-kadang bingung dia apa yang hendak dia cari. Maka betullah apa yang dikatakan oleh ulama sufi, mengibaratkan manusia itu seperti ikan di dalam air, sibuk mencari apa yang dia sendiri tidak paham apa yang dia cari. Ketika seekor ikan dalam akuarium, dia sibuk mencari, ya, hilir bunyi tak tentu arah. Maka para ulama tadi memfilosofikan, ketika ikan itu ditanya, kenapa engkau gelisah di dalam air? Apa yang hendak yang engkau cari? Maka ketika itu ikan tadi menjawab, saya mencari yang bisa menghilangkan haus yang selalu kami rasakan. Haus yang selalu kami rasakan, kami sibuk mencari apa yang bisa menghilangkan haus tadi. Kenapa? Karena dia kehilangan apa yang dia cari. Akhirnya dia menilik ke dalam. Ikan tadi merenung, dia pandang ke dalam, tidak lagi mandang keluar. Kalau awak kan sering mandangnya keluar, tidak pernah mandang ke dalam. Maka ikan tadi baru sadar, kenapa saya mencari air, kenapa saya haus, padahal saya berada di dalam air. Nah, kadang itulah kita, Bapak Ibu, hidup di dunia ini. Kita sibuk mencari ketenangan batin, carilah harta yang banyak, rupanya tak nyaman. Dikira jabatan bisa membuat kita terhormat dan kita merasa bahagia, nyaman. Rupanya semakin jabatan semakin tinggi, semakin banyak ketidaktenangan dalam hidupnya. Kita mengira banyak kebun, banyak karyawan bisa menenangkan batin kita. Ketika itu kita dapatkan apa? Justru kadang-kadang itulah yang membuat kita tidak nyaman. Seperti ikan tadi sibuk mencari. Kenapa? Dia tidak pernah mencari, memandang ke dalam jiwanya apa yang dia cari untuk kehidupannya. Karena puncak kebahagiaan seseorang adalah dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Itu yang tidak kita cari. Kenapa kita risau, tidak tenang? Mungkin maksiat kita sudah banyak, dosa sudah banyak kita lakukan. Obatnya apa? Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan hijrah. Jadi hijrah itu kembali, taubat, betul-betul kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka latar belakang hijrah itu
di matan Arba'in An-Nawawiyah, dan hadis itu kita hafal semuanya. Cuma ujungnya saja, innamal a'malu, hafal kita tuh. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi faman kana hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fa hajara ila ma hajara ilaihi. Panjang juga. Cuma kita hafal ujungnya, innamal a'malu binniyat. Rupanya hadis niat ini membentuk karakter kita untuk kembali kepada Allah, yang disebut dengan hijrah tadi. Jadi hijrah itu dimulai dengan nawaitu yang baik, dengan niat yang baik. Niat yang baik akan menghasilkan keikhlasan. Ikhlas itu cuma satu, Pak, lawannya 3. Ikhlas itu cuma satu. Apa itu ikhlas? Karena Allah, bukan karena yang lain. Cuma lawan ikhlas itu 3. 1 banding 3 biasanya yang mana? Nah, itu berat ikhlas tadi. Apa yang 3 itu Ustaz? Yang pertama riya. Riya itu berasal dari kata ro'a. Yura'un allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Ro'a, apa arti ro'a? Lihat. Itu lawan ikhlas yang paling dahsyat itu, Pak. Karena kita berbuat baik ingin dilihat orang. Jadi seperti apa tanda-tanda orang seperti ini, Ustaz? Depan orang ramai baik. Kalau sudah tidak ada orang, hilang baiknya. Depan orang sholatnya rajin. Kalau tidak ada orang, secukup apa adanya. Itu tanda-tanda orang yura'un, ingin dilihat orang. Yang kedua, lawan dari ikhlas itu apa lagi? Sum'ah. Sum'ah itu berasal dari kata sama, dengar, sabun. Ya, salah satu Allah itu apa? Sami', mendengar. Jadi lawan ikhlas tadi di samping dia ingin dilihat, yang kedua penyakit lawan ikhlas tadi apa? Ingin didengar. Kalau dia berinfak 5 juta, kalau tidak dibacakan oleh pengurus, tidak bisa atau yolo. Apa namanya itu? Ingin didengar orang. Pokoknya dia ingin didengar. Itu namanya penyakitnya apa tadi? Sum'ah. Itu lawan ikhlas. Ada yang tidak ingin dilihat, tapi dia ingin didengar. Pokoknya kebaikan saya ini harus didengar oleh orang lain. Apa penyakit? Apa tanda orang seperti ini? Sum'ah ini apa ciri-cirinya? Apa ciri-ciri sum'ah ini? Bapak Ibu, selalu ingin orang lain mendengar kebaikan dia, mencari popularitas, ingin dihormati, ingin dimuliakan. Tidak ditimbul orang tersibuk, langsung curiga. Saya mau pasar sama ibu itu, tadi ibu itu tidak negur dia. Apa salah saya? Padahal orang tidak nengok. Jadi langsung curiga, langsung muncul sifat curiga sama orang. Sum'ah. Yang ketiga apa lawan ikhlas ini yang paling berat ini? Apa namanya? Ujub. Ujub berasal dari kata ajaib. Ajaib itu bahasa Indonesianya kagum. Kalau dia tadi ingin dilihat. Kalau sum'ah ingin didengar. Yang ketiga penyakit daripada lawan dari ikhlas itu adalah ujub. Apa ujub itu? Ulama mendefinisikan i'jabul mar'i li nafsi. Dan ini salah satu ayatul muhlikah. Salah satu membinasakan kita adalah sifat ujub. Apa pula ujub itu Ustaz? Ibu salat tahajud, habis itu baca Quran, dalam salat apa kata ibu itu? Allahu Akbar. Memang saya ini orang baik. Kok kurang baik. Saya ini orang baik. Padahal Al-Quran jelas wala tuzaku anfusakum. Jangan kamu
Makanya kenapa batin kita tidak tenang, ikhlas kita kurang. Muncul penyakit yang tiga tadi. Ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipuji. Ujub, tapi ujub ini halus. Dia menganggap diri dia yang lebih baik. Ini salah satu sifat dari unsur nafsu kita. Makanya ketika Allah ciptakan akal satu. Hai akal man anta, wahai akal siapa engkau? Apa jawab akal? Khalaqtani wa ana abduk. Engkau ciptakan aku adalah hambamu. Tapi kalau Allah ciptakan nafsu, wahai nafsu siapa engkau? Apa jawab nafsu dari Bapak Ibu? Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Aden nafsu. Karena aden, karena deyatlah mesoji koramai. Salah satu contoh. Karena saya inilah sekolah ini jadi. Paham Bapak Ibu? Mengaku. Saya. Terus kemudian kita tasawuf. Maka dalam tasawuf disebut wajuduka zanbun. Ketika engkau merasa engkau itu ada, itu merupakan akar dari dosa yang ada dalam diri. Jadi jangan pernah kita merasa berjasa, merasa hebat, merasa lebih dari orang lain. Ketika kita lebih, itu pun kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahumullah. Tadi melenceng kaji ke fikih tadi kan. Nah, saya taat aturan Bapak Ibu. Disinggung hijrah tadi karena sedikit kita ada perubahan tahun. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Kajian fikih kita kasa saya tandai di sini sampai masalah sunat wudu. Kita review kembali Pak. Kajian fikih itu banyak cabang betul, tapi harus diingat-ingat. Kita mulai kemarin tentang bab sholat. Ringkas saja. Bab sholat. Sholat itu terbagi dua. Ada syarat, ada rukun. Jadi dalam sholat itu Bapak Ibu, Allahu Akbar, itu harus ada dua. Ada syarat, ada rukun. Maka kalau berbicara fikih itu tak lepas dari syarat dan rukun. Maka ada syarat sholat, ada rukun sholat. Kita membahas kemarin tentang syarat sholat. Apa beda syarat dengan rukun kemarin Pak? Apa ini? Apa beda syarat dengan rukun? Kalau syarat gampang saja. Kalau syarat di luar sholat. Kalau rukun di dalam sholat. Rukun itu asal katanya arkan. Jadi kalau ada nama anak itu arkan. Arkan itu bahasa kitanya anggota. Ini ibarat kepala, kaki, tangan, kaki, semua itu namanya arkan. Anggota itu rukun. Berarti rukun itu batang badan sholat tadi. Jadi sholat itu betul disebut rukun. Syarat sebelum sholat dilaksanakan. Berarti kelengkapan nih. Kalau tidak ada syarat, sholat ini tidak bisa kita dirikan. Maka disebut dengan syarat. Berapa kemarin syarat sholat Bapak Ibu? Ya Bu? Berapa banyak syarat sholat? Berapa? 5. Paham Bu? Berapa syarat sholat Pak? 5. Nah sudah Pak kaji karena sudah lama jadi hilang semuanya. Berapa syarat sholat? 5. Ingat, kalau kurang yang 5 ini sholat tidak bisa dilakukan. Syarat sholat yang pertama toharoh, suci. Jadi orang tidak suci tidak bisa sholat. Syarat sholat pertama harus suci. Suci dari mana? Dari hadas. Suci dari hadas. Itu syarat pertama. Ingat. Yang kedua, suci dari najis. Suci dari najis. Apanya yang suci Ustaz? Badan, pakaian, tempat sholat.
Karena Rasulullah salat lalu rakaat. Allahu Akbar. Pas rakaat ketiga Rasulullah berdiri, datang Jibril. Hai Muhammad, lepaskan sandalmu. Dilepaskan oleh Nabi sandalnya kan. Dulu kan tanah ya. Kadang waktu perang Nabi itu salat pakai sandal. Ketika Rasulullah melepaskan sandal, sahabat di belakang semuanya melepaskan sandal. Karena ikut imam. Jadi imamnya lepas sandal, sahabat ikut lepaskan sandal. Setelah salam, bertanya sahabat tadi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melepaskan sandal?" Jadi ketika Nabi salam, Nabi heran kok semuanya melepaskan sandal. Tersenyum Nabi. Apa kata Nabi? Tadi Jibril datang suruh saya melepaskan sandal saya. Kenapa saya lepaskan sandal? Karena di sandal tadi terinjak najis. Najis, maka sandal dilepaskan. Kamu bapak sholat sini. Allah ketika rukuk nampak tai cicak. Geser ini. Nah mungkin sujud di tai cicak. Tai cicak najis atau enggak? Najis. Itu pembahasan nanti. Maka rukun yang kedua kok suci dari najis. Nanti kita bahas berapa pembagian najis. Yang ketiga, apalagi syarat sebelum sholat? Menutup aurat. Menutup aurat. Laki-laki auratnya antara pusat dan lutut. Ini hukum fikihnya Pak ya. Perempuan selain muka dan telapak tangan. Yang mana telapak tangan tubuh? Yang mana telapak tangan? Koha. Batnuha wa dhahriha. Itu nak masuk aurat dalam sholat. Nanti pembahasannya panjang. Kenapa dibahas ini? Mengetahui ibu salat. Allahu Akbar. Nampak rambutnya sehelai dan sah. Rambut aurat atau tidak? Aurat. Nampak aurat. Atau ibu sujud. Allahu Akbar. Datang kipas angin, terbalik ibu kenahnya. Nampak tapak kaki. Batal salat. Karena kaki aurat. Maka penting sebelum sholat itu aurat kita selesai dulu. Nah itu syarat keberapa tadi? Keempat. Syarat yang kelima? Apa syarat sholat yang kelima? Alimun dukhulul waqt, mengetahui masuk waktu. Jadi ibu wajib tahu masuk waktu sholat. Karena sholat tidak sah kalau tidak di dalam waktu. Maka yang kelima wajib mengetahui masuk waktu. Seperti apa waktu sholat? Nah, sekarang udah canggih, sudah ada ini. Tapi kita harus tahu batas-batas waktu sholat itu seperti apa. Nanti kita bahas. Jadi 5 ulang lagi. Yang pertama, suci dari hadas. Yang kedua, suci dari najis. Yang ketiga, menghadap. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, masuk waktu. Yang kelima, menghadap kiblat. Masy'aril haram. Kenapa kiblat masjid ini banyak yang berubah? Sering kan? Kalau masih berubah. Karena waktu membangun dulu tidak menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat salah satu syarat sholat. Barang siapa yang sholat tidak menghadap kiblat, maka sholat tidak sah. Jadi penting syaratnya. Maka penting syaratnya 5. Lah, ingatnya suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, masuk waktu, menghadap kiblat. Masuk kita poin pertama, suci dari hadas. Hadas terbagi berapa? Hadas terbagi berapa, Bu? 2. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil, gimana cara menghilangkannya? Wudhu dan tayamum. Hadas besar,
mandi. Oke. Masuk masalah menghilangkan hadas kecil. Caranya adalah berwudu. Oh, gampang berwudunya Ustaz. Wudu itu harus ada 4 unsur. Syarat wudu, rukun wudu, sunat wudu yang membatalkan wudu. Wajib diketahui. Bab buah syarat wudu. Olahnya. Udah selesai kita kaji. Berapa buah syarat wudu? Berapa? 4. Kan lebih bukan. Jadi asal-asal gajinya. Syarat wudu ada 4. Apa tadi syarat? Di luar. Berarti sebelum wudu itu yang 4 ini sudah ada. Yang pertama, ma'ud mutlak. Harus dengan air mutlak. Tidak boleh dengan air yang tidak mutlak. Bingung apa air mutlak itu Ustaz? Air yang turun dari langit, terbit dari bumi. 7 banyaknya itu. Turun dari langit, terbit dari bumi. Itu air mutlak. Sumur, sungai, air mata air, air laut, air apa lagi? Hujan dari atas, embun. Terus air salju, ada 7. Yang 7 ini disebut dengan air mutlak. Selain yang 7 ini wudu tidak sah. Apa contohnya? Air kelapa. Sah tidak wudu? Tidak. Atau air yang dikaitkan dengan yang lain, hilang mutlaknya. Ketika air mutlak bercampur dengan kopi, namanya air kopi. Sah tidak wudu? Tidak. Campur dengan teh, air teh, maka mutlaknya hilang. Lain paham? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wajib mengalirkan air pada basuhan. Anggota basuhan wudu itu cuma selain kepala. Itu namanya basuhan. Wajib air itu mengalir. Jara al-ma' fi adwil wudu fi adwil maghsul. Wajib mengalir air pada anggota yang dibasuh. Jadi tidak sah kayak gini. Tidak sah. Begini dialirkan. Tangan dialirkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, syarat untuk lagi tidak boleh air berubah oleh anggota tubuh. Air tadi tidak boleh berubah. Apa contohnya? Bodak ibu 3 lapi. Kalau masuk air kira-kira berubah tak warnanya? Tidak sah wudhunya, maka dibersihkan dulu baru ambil wudhu. Makanya syarat Pak, bersihkan dulu. Atau lumpur di tangan, jangan langsung wudhu, bersihkan dulu. Sehingga air yang mengalir tadi tidak berubah di anggota wudhu. Nah berapa tuh? 3. Yang keempat, apa yang keempat? Tidak boleh ada penghalang antara air dengan anggota wudhu. Jadi air itu tak boleh ada penghalang meskipun sebesar kuku. Apa contohnya Ustaz? Kutek. Lagi tahu kutek? Anaknya yang pesta, ibunya yang pakai kutek. Kuning, merah, hijau, lengkap lah kuku tadi. Untuk dia, salah untuk dia. Tidak. Kenapa? Terhalang air dengan anggota wudhu. Atau tato. Tahu tato Pak? Dibuat tato gambar naga. Di siko. Tato tadi kira-kira masuk air atau tidak? Kalau tidak masuk air, berarti wudhu tidak sah. Kenapa? Syaratnya kurang. Jadi nampaknya wudhu ini sederhana. Tapi kadang-kadang kalau kita lalai dengan anggota yang kita basuh, maka menyebabkan wudhu kita tidak sah. Jadi berapa syarat wudhu tadi? 4. Yang pertama, dan lupa Ustaz. Baru lupa. Yang pertama, air mutlak. Yang kedua, air itu mengalir.
mengalir. Yang ketiga, anggota tidak merubah warna air. Yang keempat, tidak ada penghalang antara air dengan anggota wudu. Oke, masuk, selesai poin pertama. Yang kedua, rukun. Rukun wudu ada berapa? 6. Yang pertama niat. Sudah selesai kemarin tuh. Panjang pembahasan masalah niat. Yang kedua, membasuh muka. Sudah kita bahas batasnya seperti apa. Yang ketiga, membasuh 2 tangan. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kaki. Yang keenam, tertib. Nah, sudah selesai. Syarat wudu sudah, rukun wudu sudah. Sekarang sunnah wudu. Wasunnah lil mutawaddi, sunnah bagi orang berwudu pertama membaca bismillah. Jadi bismillah itu sunnah menurut mazhab Syafi'i. Ya, sunnah. Tapi menurut mazhab Ittiba'ul Hanafi, bismillah itu wajib. Jadi karena kita mazhab Syafi'i, bismillah itu jadi sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqalluha, yang paling kurang bismillah, cukup. Kenapa disebutkan paling kurang, Pak? Mau tahu, imam sudah takbir bismillah, ngejar jemaah. Wa aqalluha bismillah, paling kurang bismillah. Wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Paham kita? Menurut Imam Ahmad wajib hukumnya bismillah. Kemudian apa lagi? Sunnah wudu lagi apa? Membasuh telapak tangan. Sebelum itu basuh dulu telapak tangan. Setelah membasuh telapak tangan, disunnahkan bagi seseorang dalam berwudu tadi adalah istinsyaq, berkumur-kumur wal istinsyaq, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Namun sebelumnya ada sunnah yang lebih dari Rasulullah, adalah siwak. Jadi habis baca bismillah, setelah baca bismillah, basuh telapak tangan, disunnahkan bersiwak. Karena hadis Nabi. Apa hadis Nabi? Laula an asyqa ala ummati la amartahum bis-siwak inda kulli wudu'in, inda kulli salatin. Kalau seandainya tidak beratlah bagi umatku untuk bersiwak gosok gigi, maka aku perintahkan. Kalau sudah perintah berarti masuk rukun, wajib setiap sholat. Pertanyaannya, berat tak bersiwak dulu? Boleh tak gosok gigi itu? Tidak. Berat atau tidak? Kalau Nabi berat atau tidak? Di rumah tidak. Kalau pas Nabi wudu, itu berat dari situ. Maka Rasulullah paham. Kalau seandainya tidak beratlah bagi umatku, laula al-asyqa. Kalau tidak beratlah bagi umatku, maka aku suruh dia gosok gigi setelah wudu. Maka menjadi sunnah. Sunnah itu dalam fikih apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, wudu tetap sah. Ini untuk menambah, untuk bonus ini. Disunnahkan. Kenapa perintah dan siwak ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah? Kenapa? Li'annahu yushilu khurujal ruh. Orang yang rajin bersiwak, maka Allah mudahkan ruhnya keluar ketika sakratul maut. Itu hadis Nabi. Ketika sakratul maut, Allah mudahkan ruhnya keluar. Maka oleh karena itu dia sunnah dilakukan sebelum berwudu. Begitu juga ketika baca kitab, ketika taklim, ketika semuanya yang baik-baik, kita disunnahkan untuk bersiwak. Apalagi berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung. Disunnahkan lagi masukkan raks. Ketika mengusap kepala, diusap semua. Disunnahkan itu. Tapi yang paling kurang usap sedikit sudah sah.
Kemudian apalagi mengusap dua telinga. Jadi membasuh telinga itu, mengusap telinga itu apa hukumnya Pak? Sunnah, bukan wajib. Cuma di awal pola terbiasa seolah-olah membasuh telinga itu rukun, padahal tidak. Itu sunnah, sama dengan siwak, baca bismillah, berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung sama pahalanya, termasuk membasuh dua telinga. Wadalkul a'dha, sunnah lagi kita percepat saja, menggosok-gosok anggota wudu. Kan wudu itu kadang-kadang kita alirkan aja, tapi ada sunnahnya di situ dilakukan Rasulullah. Apa? Menggosok-gosok. Terus apalagi? Menyela-nyela jenggot bagi yang punya jenggot. Wa tahlil lihya, menyela-nyela jenggot. Terus apalagi sunnahnya? Wa italatul ghurrah, melebihkan basuhan sedikit, tidak banyak. Umpama mata siku lebihkan sedikit, itu namanya ghurrah. Rasulullah mengatakan, inna ummati yad'una yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti umatku dipanggil, kata Rasulullah. Ghurratul muhajjalin min atharil wudu, seluruh anggota wudu yang dilebihkan tadi akan bercahaya menjadi pelita bagi dia ketika di padang mahsyar kelak. Maka lebihkan sedikit. Oh, ikut ingin pahala banyak sampai ke betis mubazir. Jadi Islam itu tidak terlalu sederhana saja. Ya? Ustaz, saya mau sunnahnya banyak, dibasuh kaki sampai ke betis, sampai ke lutut. Sehingga ngambil lutut itu kalau tidak buka baju tidak atur. Karena basah semua, tidak seperti itu. Ya, lebihkan sedikit itu ghurrah maknanya, dilebihkan sedikit dari batasan wudu tadi, tidak lebih. Nah, tidak banyak. Terus apalagi basuh 3 kali bagi yang ghurfah. Ghurfah itu bermakna mengambil air. Kalau keran tidak mesti gini Pak. Kalau di keran ulama kalau di keran itu tidak mudah mengalir, tidak usah 3 kali. Ini ghurfah itu apa? Air yang diambil, ya, disunahkan 3 kali taslis. Atau di sungai, jadi untuk di sungai siap gini pula, masukkan aja dalam sungai itu. Udah dapat 3 kali. Kadang-kadang kita beragama itu kan logikanya baik Pak. Terus basuh kaki mau 3 kali, naik atas turun lagi gitu, naik lagi kan kacau jadinya nanti. Jadi kalau di sungai nggak berlaku, ini ghurfah bagi yang airnya diambil. Sunnah 3 kali. Terus apalagi wilah itu apa bahasa kita? Sambung menyambung. Itu sunnah itu. Ibu wudu di rumah, terbasuh muka sama 2 tangan, habis air, disambung di masjid, sah wudunya. Sampai di masjid langsung separuh basuh sah wudunya. Sah. Karena mualah itu sunnah, nggak wajib. Ya. Tapi tidak mungkin kan basuh muka di bukan baru, basuh tangan di bawah. Terlalu cerita itu. Ya, maksudnya kalau masjid dekat, kita tidak mau mubazir, basuh muka, basuh tangan, habis air, ya udah sambung ke masjid. Usap kepala, basuh kaki, sah ya. Nah, sambung. Terus sebut wilah. Terus disunahkan lagi dalam berwudu adalah istiqbalul kiblat. Berwudu itu menghadap kiblat, madhab kiblat itu sangat disunahkan. Ya, sunnah berwudu itu menghadap kiblat. Ustaz, kerannya tidak menghadap kiblat, jangan itu pula yang usahakan. Nah, ini sunnah. Ya. Nah, yang afdalnya menghadap kiblat. Terus watakun takallum, berwudu tinggalkan berkata-kata. Ibu-ibu sambil berwudu bercerita. Sah wudunya Ustaz, tetap sah, tapi kurang afdal. Jadi wudu itu meninggalkan takallum, tidak usah bercakap-cakap. Untuk aja lah, nanti habis untuk selesai baru berkata-kata.
Lanjut, apalagi sunnah-sunnah wudu? Wa tarkut tanshi. Disunnahkan berwudu itu meninggalkan lap. Ibu wudu lap atau enggak? Hah? Habis wudu tuh biar dia kering sendiri. Kalau kita biasanya habis wudu ambilan tuh. Padahal sunnahnya Pak, Bu, hadas besar, hadas kecil, mandi pun sunnah untuk tak dilap. Ya, biar dia menetes, nggak apa-apa. Ya, saya masih ingat waktu di pondok itu, saya selalu di belakang kiai pondok itu, belakang buya, buya kan, kalau di sana kan buya imam. Santri saya selalu di belakangnya, subhanallah, nampak netesnya air wudunya itu, air mandinya nampak netes. Rupanya mengamalkan ini, watarkut tanshi, dia meninggalkan untuk melap tempat wudunya tadi. Dia biarkan dia mengering. Kenapa? Bila uzrin, kalau tidak uzur. Maksudnya kalau tidak dilap ibu risi atau menyebabkan yang lain, maka boleh saja. Tapi yang paling afdal apa? Jangan dilap, biarkan saja air wudu itu seperti itu. Wasyahadatan aqibahu, setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Disambung doa dari Imam Muslim. Rasulullah berkata, man tawadda'a faqala la ilaha illallah, yang tadi futihat lahu abwaabul jannah. Kalau kita ibu membaca itu, Allah bukakan pintu surga. Kalimat sederhana. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa doa disambung dengan doa, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini doa yang luar biasa. Allahumma ja'alni minat tawwabin, suci batin, wa ja'alni minal mutatahhirin, suci fisik. Itu yang disebut dengan suci lahir batin. Allahumma ja'alni minat tawwabin, taubat itu batin, jiwa. Jangan kita sibuk hanya fisik. Wa ja'alni minal mutatahhirin, sucikan fisik saya ya Allah. Tawwabin, sucikan jiwa. Inilah sholat kita, sehat jiwa dan raga. Nah, itulah puncak dari doa wudu tadi. Maka wudu itu untuk kesehatan. Orang yang lagi berwudu sehat dia, karena jiwa raganya suci, bersih. Kalau jiwa raga kita bersih, insya Allah kehidupan kita ini akan tenang, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah sunnah dalam berwudu. Yang keempat apa dalam wudu tadi? Yang membatalkan wudu. Jadi ada opet dari Pak. Nah, saya harus selesaikan yang membatalkan. Ya, ini ada masuk pula Pak. Berapa buah yang membatalkan wudu? 4 buah. Syarat dari 4, rukun 6, sunnah banyak 18. Yang membatalkan 4. Apa yang membatalkan wudu? Salah satu saya tanya ibu apa? Keluar sesuatu dari 2 jalan. Yang kedua, bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan. Saya tanya ibu, bersentuh suami istri batal atau tidak? Bersentuh kulit suami dengan istri batal atau tidak Bapak Ibu? Jawabannya episode yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat karena sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.